Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pekan keluarga tahun 2022 ini kita akan kembali melakukan perenungan firman Tuhan di dalam renungan harian. Dan di hari ini tanggal 2 November 2022 pada hari Rabu kita memiliki tema benci kejahatan, cintailah kebaikan. Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-26. Nah, dalam renungan harian pekan keluarga ini, Bapak Ibu saudara sekalian mungkin ada yang ingin tahu kita melakukannya sampai kapan? Kita melakukannya secara khusus menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-88. Dan di dalam pekan keluarga ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai nanti tanggal 14 November 2022. Kita sudah melakukan pembukaan pekan keluarga pada hari Minggu pada tanggal 30 Oktober 2022. Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Di saat itu di hari Minggu, khususnya di Minggu ke-21 sudah Pentakosta, kita memiliki tema yakni revolusi mental, menghadirkan pemulihan keluarga dengan bacaan Alkitab Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dan tadi dibuka pada tanggal 30 Oktober 2022. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian di link di atas ini ada penjelasan dari Majelis Sinode mengenai pekan keluarga dan tema di dalamnya. Kemudian kita pada tanggal 1 November 2022 di dalam YouTube Gereja Kristen Pasundan Jati Asih seperti link di atas ini sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema berbicara paradoks yang kita baca Lukas pasal 6 ayat ke-20 sampai ayat yang ke-31. Dalam proses menyediakan renungan harian pada tanggal 1 November 2022 di hari Selasa kemarin ada sedikit hambatan, namun puji Tuhan bisa diupload pada link yang bisa Bapak sekalian bisa akses dan mungkin bisa menyaksikan dan melakukan perenungan dengan tema tadi paradoks dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-31. Dan pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 2 November 2022 kita memiliki tema benci kejahatan, cintailah kebaikan. Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-26. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian diberikan kesempatan untuk berdoa sebelum pembacaan Alkitab dan membaca Alkitab dari Amos pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-26 secara mandiri. Itu dipersilahkan untuk di-pause video ini. Bapak sekalian, dalam Amos pasal 5 ayat 12 sampai ke-26 dengan tema benci kejahatan, cintailah kebaikan, tentu kita bersama-sama diundang untuk bagaimana dalam perilaku kehidupan sehari-hari dapat memiliki sikap dan tutur perbuatan yang membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian terkasih pernah mendengar atau mengetahui kisah mengenai tokoh bernama Robin Hood. Memang betul, Robin Hood melakukan tindakan yang sangat baik, yakni memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan keuangan. Bapak Ibu sekalian tentu mengetahui bagaimana dia bisa membantu, yakni dengan mencuri. Dengan mencuri, Robin Hood kemudian hasil curiannya itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi dalam kisah Robin Hood ini kita kemudian berkaca dengan kacamata Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-26.
Kalaupun betul Robin Hood pada tujuan akhirnya hasil curiannya diberikan kepada orang miskin, tetapi pada prosesnya itu yang tidak perlu dicontoh. Tujuan akhirnya kita contoh, memberikan bagi mereka yang sedang mengalami kondisi kemiskinan. Dalam konteks Robin Hood. Dalam Amos pasal 5, 12-26, Allah memberikan peringatan melalui Amos kepada bangsa Israel yang pada saat itu demikian seperti anggaplah Robin Hood. Benar tujuan akhirnya baik, tetapi prosesnya tidak baik. Maksudnya seperti apa? Sebelum kita bersama-sama merenungkan lebih lanjut, Bapak sekalian, saya mengajak Bapak sekalian dan yang terkasih membaca dan mendengarkan Amos pasal 5 ayat ke-12 yang menjadi dasar Alkitab. Pada renungan harian, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022. Amos pasal 5 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Amos pasal 5 ayat yang ke-12, di mana Allah mengetahui bahwa tindakan perbuatan jahat orang-orang Israel pada saat itu, dan Amos sebagai nabi diminta mengingatkan orang-orang Yahudi pada saat itu atau orang Israel. Amos diminta untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka memiliki tujuan akhir yang baik, yakni beribadah. Tetapi Allah membenci perilaku mereka pada proses kehidupannya, yakni menjadi batu sandungan. Yakni dalam hidup mereka tidak menjadi berkat. Kalau kita membaca Amos pasal 5 ayat 21, Amos pasal 5 ayat 21 demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Amos pasal 5 ayat yang ke-21. Allah tidak menyukai apa yang menjadi perayaan orang Israel pada saat itu. Allah tidak menyukai apa yang menjadi perkumpulan raya dari orang Israel pada saat itu juga. Karena sekali lagi kalau kita kembali membaca Amos pasal 5 ayat yang ke-12, Allah membenci tindakan jahat. Allah mengetahui perbuatan jahat yang banyak dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Dosa mereka berjumlah besar karena mereka tidak menjadi orang baik atau bahkan menjepit orang lain, menerima uang suap juga. Dan kemudian Allah mengingatkan bahwa ada orang miskin di pintu gerbang yang perlu ditolong, tetapi orang Israel tidak menolong mereka. Amos sebagai nabi mengingatkan bangsa Israel untuk membenci kejahatan dan mencintai kebaikan dengan memberikan berkat bagi orang-orang miskin di pintu gerbang mereka. Kembali kepada kisah Robin Hood. Kalaupun betul tujuan akhirnya untuk menolong sesama dalam kisah Robin Hood, tetapi prosesnya melalui kejahatan dengan mencuri, itu tidak menjadi hal yang patut kita tiru. Kalau kita ingin menolong orang lain, prosesnya pun dengan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, dengan proses yang baik juga. Misalkan dalam contoh sangat sederhana, dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih lebih mengetahui bagaimana kita membenci kejahatan tetapi mencintai kebaikan. Contoh paling sederhana dengan misalkan bergosip. Loh, kan kita bergosip dengan membicarakan keburukan orang lain. Kalaupun pada akhirnya kita mendukung di dalam doa, itu benar, tetapi lebih baiknya kita mengundang orang tersebut yang sedang menjadi topik pembicaraan atau sedang digosipkan itu di antara kita untuk memberikan
evaluasi dan solusi baginya. Maksudnya misalkan ada pihak pertama dan pihak kedua sedang membicarakan pihak ketiga. Maka dengan kita benci kejahatan, cintailah kebaikan, mengundang orang ketiga ada di antara pihak pertama dan kedua dan memberikan nasihat seperti itu. Ini yang disebut proses baik. Ini yang disebut mencintai kebaikan. Dan pada akhirnya itu kita membenci kejahatan karena di tujuan akhirnya kita ingin terbaik bagi orang yang ketiga tadi. Ini salah satu contoh paling umum bagi kita atau sederhana. Bagaimana kita membenci kejahatan tetapi kita mencintai kebaikan, yakni memiliki tujuan baik dan juga proses yang baik juga. Seperti tadi, ketika ada orang yang tidak baik, kita benar mendoakannya, tetapi tidak perlu dengan menggosip, atau kita undang orang tersebut bersama-sama membicarakan yang terbaik dan syukur-syukur berdoa dengan dirinya untuk kemudian dirinya berubah lebih baik lagi. Inilah yang disebut mencintai kebaikan dan kita menjadi pribadi membenci kejahatan. Seperti Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ayat ke-26. Kita diingatkan untuk menjadi berkat bagi sesama dan kita mau terus menjadi alat Allah seperti pelita ataupun garam yang kemudian terangnya, yakni pelita itu tidak menyilaukan orang lain tetapi memberikan cahaya, atau bahkan seperti garam yang tidak mengasinkan tetapi memberikan rasa yang pas, tidak berlebihan melainkan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh mereka, baik dengan keluarga, baik dengan masyarakat. Kita pribadi lepas pribadi seperti tema Pekan Keluarga menyongsong 88 tahun Gereja Kristen Pasundan, kita diajak untuk kemudian keluarga pulih, masyarakat bangkit. Dengan dasar Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 dan juga dapat dibaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua, untuk kemudian sebagai keluarga pulih dan masyarakat bangkit. Karena kita pribadi lepas pribadi membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Tuhan memampukan dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian untuk menjadi berkat. Terus menjadi berkat bagi sama ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, dan kami selalu dihiburkan dan diberikan semangat oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami pribadi lepas pribadi merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Pekan Keluarga hari Rabu tanggal 2 November 2022. Kami dipanggil untuk membenci kejahatan, kami dipanggil untuk mencintai kebaikan, dan bersama-sama kami sudah membaca Alkitab dan merenungkannya. Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-26. Kami mau menjadi pribadi lepas pribadi selaku umat percaya yang memiliki tujuan akhir baik dan prosesnya juga baik, karena kami adalah umat Allah. Dan ketika kami tidak membenci atau bahkan melakukan kejahatan, kami tidak disukai, kami tidak disenangi oleh Allah, sekalipun kami beribadah ataupun perkumpulan perayaan kami dalam gereja ataupun dalam masyarakat itu tidak menjadi benar, karena kami tidak menjadi berkat, karena kami melihat orang miskin dan bahkan mempersulit kehidupan mereka. Ya Allah, pakai kami untuk menjadi berkat, karena kami mau menjadi keluarga yang pulih dan masyarakat yang bangkit. Kami juga berdoa ya Allah, pribadi lepas pribadi di dalam hati kami yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, berkati kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Kami juga mengingat untuk kami ataupun ada di antara kami yang Tuhan telah tambahkan usia, berkati kami ya Allah.
Kami juga tetap mendoakan majelis jemaat, pengawas perpimpinan jemaat, komisi kategorial maupun non-kategorial. Kami berdoa juga komisi membantu setempat guru TK. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk panitia Natal 2022 di GKP Jati Asih. Kami berdoa juga tim legalitas dan aset di GKP Jati Asih. Dan bersama kami berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan di dalamnya, keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Berkati kami ya Allah, dan secara khusus dalam pekan keluarga dari tanggal 30 Oktober sampai 14 November 2022. Kami terus mau memaknai dengan tema keluarga pulih, masyarakat bangkit. Kami mau bersama Tuhan memiliki keluarga yang pulih dan memiliki masyarakat yang bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami berdoa juga ya Allah, jauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari kerusuhan, dan berkati kami juga yang merindukan prestasi dalam pendidikan, merindukan prestasi dalam pekerjaan atau bahkan sedang mencari pekerjaan. Berkati kami ya Allah, jadikan kami berkat. Dan kami juga yang merindukan pasangan kehidupan, berkati kami mengenal dan Tuhan berkati dengan pasangan yang takut akan Tuhan. Dan juga kami yang merindukan buah hati. Turunan ya Allah, berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga tetap mau berdoa ya Allah untuk anggota keluarga kami yang mungkin sedang di tengah-tengah konflik. Kami mau pulih ya Allah. Dan kami tetap berdoa untuk masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia kiranya terlepas dari paparan COVID-19 ya Allah, dan berkati juga dampak ekonomi dapat kami sama-sama atasi ya Allah. Kami sama-sama merasakan berkat dengan bertolong-tolongan di dalam kasih. Kami berdoa untuk Presiden Bapak Presiden Joko Widodo ya Allah, pemerintah Indonesia dijauhkan dari bencana alam dan kerusuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Dan untuk setiap pokok-pokok kami di dalam hati kami mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap mau menjadi pribadi yang membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Ini kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak sekalian, selamat untuk kemudian membenci kejahatan, mencintai kebaikan seperti dasar Alkitab dari Amos pasal 5 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-26. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Keluargaku